Kadang-kadang mereka menginternalisasi itu. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Kadang-kadang mereka ini ingin membuktikan, saya masih aktif kok, saya masih ada gunanya kok, meskipun tidak ekonomi, meskipun tidak itu. Maka kalian jangan heran, kadang-kadang si mbahmu itu sudah sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini temanya tentang usia tua. Kita kasih judul menua dengan bahagia. Kalau dalam bidang kajian nanti ada istilah gerontologi. Gerontologi itu ilmu tentang orang tua. Studi tentang orang tua. Geron itu bahasa Yunani artinya orang tua dan logos. Gerontologi ini mempelajari ketuaan tidak hanya biologis, tidak hanya kulit yang keriput, rambut yang memutih, tidak hanya itu. Tapi secara utuh, ya biologis, ya psikologis, ya sosial, ya kultural, ya filosofis. Semoga nanti adalah yang skripsi, tesis, atau disertasinya bahas ini ya. Tidak apa-apa kok, meskipun anak muda bahas orang tua. Ini juga tema penting untuk kehidupan kita. Jadi nanti ada pembedaan antara gerontologi dan geriatri. Kalau geriatri ini bidang kedokteran. Lebih ke biologinya, jadi fokus pada perawatan, pengobatan masalah kesehatan lansia. Ya kalau orang itu, kalau situ saya contohkan, gerontolog misalnya meneliti bagaimana sih orang-orang tua itu menghadapi masa tua yang kesepian, masa tua yang diabaikan. Ini gerontologi, psikologinya, sosialnya. Kalau geriatri ya tentang osteoporosis, sudah demensia, dan itu namanya geriatri bidangnya. Ini buat tambahan wawasan saja bagi yang tidak tahu. Mungkin banyak yang lupa. Sekarang lupa, tapi dulu tidak tahu. Baik, kita mulai ya. Ini buku yang saya sebut tadi, tulisannya Simone de Beauvoir, judulnya La Vieillesse. La Vieillesse itu kalau diterjemahkan sebenarnya judulnya usia tua, old age. Tapi buku ini yang terbit tahun 70-an diterjemahkan dalam bahasa Inggris sekitar tahun 72, itu judulnya The Coming of Age. Jadi kalau kalian nyari bukunya, mungkin karena ini buku lama, mungkin ada ya PDF yang bisa di-download gratis. Itu judulnya The Coming of Age. Nanti kita akan mengaji buku itu malam hari ini. Jadi karya Simone de Beauvoir. Buku ini ditulis oleh de Beauvoir saat beliau memang sudah usia tua. Usia sekitar 60-an tahun. Jadi memang beliau yang ngalami sendiri betapa mengerikannya menjadi orang tua di zaman modern. Sebagaimana perempuan yang mengerikan sekali hidup dalam peradaban yang patriarki. Baik, yuk kita mulai ngaji kitab itu ya. La Vieillesse. Ini di bagian pendahuluan ada kalimat menarik begini dari de Beauvoir tentang Pangeran Siddhartha.
Teman-teman yang dulu ikut ngaji Buddhisme pasti kenal dengan Pangeran Siddhartha. Ini kalimatnya begini ceritanya. Semasa Buddha masih menjadi Pangeran Siddhartha, dia sering melarikan diri dari istana Mekah, tempat ayahnya mengurungnya, dan berkeliling pedesaan di sekitarnya. Pertama dia keluar, dia melihat seorang pria berambut putih yang sempoyongan, keriput, ompong, membungkuk, bergumang, dan gemetar sambil menopang dirinya dengan tongkatnya. Pemandangan itu membuat sang pangeran tercengang. Dan sang kusir pun menjelaskan padanya apa artinya menjadi tua. Ya kan memang ini di antara 3 pengalaman yang nanti membuat Pangeran Siddhartha ingin hidup asketis keluar dari istana, yaitu tua, sakit, dan mati. Nah setelah dijelaskan, oh yang sampean lihat itu orang tua. Terus Pangeran Siddhartha menyatakan sungguh disayangkan dunia ini. Bahwa makhluk-makhluk lemah dan bodoh yang mabuk oleh kesombongan masa muda tidak melihat masa tua. Mari kita segera kembali ke istana. Apa gunanya kesenangan dan kegembiraan karena aku sendiri akan tua di masa depan. Jadi setelah beliau lihat orang tua, terus dijelaskan oleh kusirnya, kita semua nanti pasti akan tua. Seperti itu. Nah, terus Siddhartha menyimpulkan, lah terus ngapain orang-orang seheboh itu hidup di dunia, ya gegeran lah, ya jungkir balik lah, ya konflik ini itulah. Padahal besok itu semuanya tua, bahkan akhirnya mati. Nah, itu pikirannya Pangeran Siddhartha. Ya kayak kalian hari ini mungkin ya buka medsos itu baca berita ndak karu-karuan sudah. Ada tentang ijazah, tentang bendera, tentang apa, ruwet itu, seruwet itu. Nah terus kalau ada Pangeran Siddhartha, ya ngapain seribet itu? Apa orang-orang itu lupa bahwa besok mereka semua akan tua dan pada akhirnya akan mati? Nah Buddha menyadari di takdirnya sendiri dalam sosok seorang pria yang sangat tua. Jadi terus apa kalau bahasa filsafat beliau memproyeksikan aku besok juga akan seperti itu. Karena dia dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia, dia memilih untuk menanggung seluruh keberadaan sebagai manusia. Ini maksudnya dia siap. Kalau begitu saya harus siap dan saya harus siap-siap untuk menjadi tua. Ini yang menurut Simon de Beauvoir istimewa. Alah Pak, cuma gitu aja kok istimewa. Kenapa begitu? Dalam hal ini dia berbeda dari manusia lainnya. Karena mereka menghindari aspek yang menyusahkan mereka. Dan yang terpenting mereka menghindari usia tua. Istimewanya Pangeran Siddhartha apa menurut de Beauvoir? Kalau kita manusia pada umumnya itu biasanya ingin menghindari tua. Kalau disebut sudah tua itu kita sensi, kita baper. Enggak, saya masih muda kok, saya masih kuat kok, saya masih itu. Kita melarikan diri dari tua. Jangankan tua benar, mau disebut tua, kamu mahasiswa tua ya. Oh itu kamu tersinggung luar biasa kan. Enggak yo meskipun enggak lulus-lulus saya masih muda kok Pak gitu. Meskipun adik kelasnya sudah ada 4-5 tahun di bawahnya tapi masih muda. Orang biasanya enggak senang disebut tua, dia ingin lari dari kondisi tua. Padahal mau tidak mau kita semua pasti akan sampai pada usia tua. Jadi ini sesuatu yang niscaya setiap orang akan mengalaminya. Jadi diawali kisah ini di buku
the coming of age. Terus kita lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Usia tualah bukan kematian yang harus dikontraskan dengan kehidupan. Usia tua adalah parodi kehidupan, sementara kematian mengubah kehidupan menjadi takdir. Dengan cara tertentu, ia melestarikannya dengan memberinya dimensi absolut. Ini kalau dibaca letterlek ini kamu mesti bingung maksudnya. Jadi yang pertama, kita kan sering anggap hidup itu lawannya mati. Kata de Beauvoir, mungkin yang pas hidup itu bukan lawannya mati, tapi hidup itu lawannya tua. Kenapa begitu? Karena di usia tua, orang kehilangan vitalitas dan makna hidup biasanya. Merasa dirinya tidak berarti, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya sudah selesai. Secara fisik biologis masih hidup, tapi sebenarnya ya rasanya mungkin tidak. Maka kata de Beauvoir, usia tua itu mungkin lawannya hidup, bukan kematian. Kenapa nanti punya? Usia tua itu seperti parodi, kata de Beauvoir. Kenapa seperti parodi? Mungkin semangatnya masih ada, gairahnya masih ada, tapi fisiknya sudah tidak mendukung. Cita-citanya masih besar, tapi sudah tidak kuat. Ini kan kayak parodi. Yang di dalam masih menyala, yang di luarnya sudah layu. Nah, nafsunya besar, tenaganya kurang. Cita-citanya tinggi, fisiknya tidak mendukung. Ini istilahnya de Beauvoir seperti parodi. Jadi lawannya hidup itu tua. Kenapa kok bukan kematian? Kalau kematian itu akhirnya hidup. Ya. Jadi kematian mengakhiri hidup. Yang setelah mati manusia memperoleh makna dirinya seutuhnya. Cerita hidupnya seutuhnya. Itu diakhiri dengan kematian. Jadi hidup itu satu perjalanan, akhirnya kematian. Jadi hidup bukan lawannya mati. Lawannya hidup itu usia tua. Nah ini, itu pendapatnya Simone de Beauvoir. Silakan kalian debat kalau tidak setuju beliau. Tapi reasoningnya beliau begitu ya. Jadi kita kan sering hidup lawannya mati. Tidak. Mati itu akhir perjalanan. Mati itu menyempurnakan hidup. Kenapa menyempurnakan hidup? Saat kita mati, cerita kita utuh sudah. Apakah cerita kebaikan atau cerita keburukan, tamat sudah, the end. Apakah happy ending, apakah sad ending. Itu cerita kita selesai saat kita mati. Jadi dia memberi dimensi absolut. Tapi usia tua tidak. Nah, itu maksud dari paragraf ini. Jadi usia tua bukan kematian yang harus dikontraskan dengan kehidupan. Kita lanjutkan. Sekarang asumsinya. Nanti isi buku The Coming of Age tadi punya asumsi ini. Asumsi itu pikiran dasarnya ya, awalnya. Jadi penuaan itu bukan proses biologis saja, tapi juga proses sosial dan budaya. Jadi makna dan nilai penuaan, kata de Beauvoir, dibentuk oleh norma dan ekspektasi sosial dan budaya yang pada gilirannya mempengaruhi cara individu mengalami dan memaknai proses penuaan mereka sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita bicara tentang tua, itu nanti ada 3 aspeknya.
Yang pertama, kondisi biologis, kondisi fisik yang tua. Jadi yang seperti tadi loh, rambutnya putih, kulitnya keriput, mungkin sudah mulai fisiknya melemah, ini kondisi biologisnya. Tapi ada juga unsur sosial budaya politiknya, yaitu pandangan terhadap tua itu sendiri. Tua itu anugerah apa kutukan? Tua itu capaian atau kemunduran? Nah, ini pandangan sosial budaya. Yang ketiga, pemaknaan orang tua terhadap dirinya sendiri. Nah, ini tiga hal yang berbeda ya. Ada loh orang yang mungkin secara fisik sudah sangat tua, tapi dia nganggap dia, oh enggak, saya masih muda, diajak apa saja masih sanggup kok, ayo. Apa yang enggak bisa saya lakukan, yang dilakukan anak, masih bisa begitu. Atau sebenarnya enggak terlalu tua, tapi dia merasa sudah sangat tua. Ini pemaknaan individu. Jadi kalau ngomong tua itu sebenarnya, kalau di bukunya de Beauvoir, bisa memang biologisnya, bisa sosial, politik, budaya, antropologis. Jadi bagaimana pandangan masyarakat, pandangan budaya tentang tua. Dan yang ketiga, keyakinan orang tua itu sendiri tentang dirinya. Pandangan orang tua itu sendiri tentang dirinya. Ini sebenarnya untuk hampir semua ranah manusia seperti ini. Kalian misalnya mahasiswa, itu ya bisa fakta bahwa kalian terdaftar di kampus tertentu. Bisa juga mahasiswa itu pandangan sosial, budaya, politik tentang status kemahasiswaanmu, atau penghayatanmu sendiri sebagai seorang mahasiswa. Oh, itu bisa tiga aspek ini. Dan itu maknanya bisa beda-beda. Kalau yang pertama mungkin formalitasnya bahwa kamu terdaftar di kampus tertentu. Kalau yang kedua ini hubungannya dengan ekspektasi sosial politik tentang mahasiswa. Mahasiswa itu nyusahi saja. Mahasiswa itu bikin ribet saja. Ini pandangan politik sosial budaya. Ada juga penghayatanmu terhadap dunia kemahasiswaan atau status kemahasiswaan. Itu bisa kalian pakai untuk membaca apalah dosen, guru, petani, pejabat, presiden, dan lain sebagainya. DPR, dan lain sebagainya. DPR adalah wakil rakyat. Nah, itu kondisi formalnya. Terus pandangan masyarakat dan budaya tentang DPR seperti apa. Penghayatan para anggota dewan sendiri tentang dirinya seperti apa. Itu nanti bisa kebalikan, bisa tabrakan, dan lain sebagainya. Harusnya mewakili rakyat. Ya mungkin mereka merasa mewakili rakyat. Mungkin tapi di level 2 tadi rakyatnya tidak merasa diwakili itu Pak. Nah, tapi formalnya mereka terdaftar sebagai wakil kan. Ini kan konflik-konflik antara tiga aspek ini. Baik, ya kalian bisa pakai teori ini untuk membaca status apa saja. Kondisi formalnya, pandangan sosial budayanya, dan juga penghayatan individunya. Lanjut. Nanti kalau kalian baca bukunya de Beauvoir, di situ banyak sekali narasi-narasi sejarah, uraian-uraian tentang budaya, termasuk pandangan tokoh-tokoh. Ini saya rangkum ringkes saja ya, gampang-gampangannya saja. Kalau saya tampilkan semua, ya, teman-teman akan bosan, sulit juga memahaminya ya. Saya tidak yakin juga meskipun saya pancing gini terus tertarik untuk membacanya. Paling sebagian besar sudah dibacakan Pak Faiz, selesai sudah. Ini rangkumannya. Ini yang nomor 2 tadi. Betapa berbedanya fase-fase peradaban manusia melihat usia tua ini. Kita lihat ya. Zaman kuno, Yunani, Romawi, diawali di situ narasinya. Di zaman itu, orang tua itu dihormati.
Karena mereka diposisikan sebagai orang yang sudah matang secara intelektual. Para filosof, pemimpin, wakil rakyat, senat, dan lain sebagainya, itu biasanya isinya orang-orang tua. Coba kalian perhatikan lukisan gambar para filosof itu rata-rata tua semua. Jenggotan semua, brewokan semua, sudah sepuh semua. Karena memang kesan orang tentang kebijaksanaan itu ya tua. Orang tua itu dipandang matang dia. Ilmunya sudah dalam, pengalamannya banyak. Maka kalau disebut tua, itu yang muncul di kepala orang yang bijaksana, terhormat, matang secara intelektual. Jadi ketuaan itu jadi kebanggaan tersendiri. Karena dia terhormat statusnya. Nah, nanti berkembang sedikit ke masyarakat tradisional agraris. Ini mungkin sejaman saja, tapi beda peradaban. Di timur. Di masyarakat agraris, pedesaan, bahkan suku-suku, orang tua itu ya jadi pemimpinnya suku, ketua adat, penjaga tradisi, pewaris kearifan, menghubungkan yang spiritualitas dengan yang duniawi, itu orang tua. Jadi orang tua ya kalau di masyarakat timur tradisional seperti kita di timur itu ya dipandang mereka lah yang menguasai khazanah-khazanah kearifan lama dalam satu budaya. Jadi kalau kalian ingin tahu Jawa itu aslinya kayak gimana sih budayanya, kan terus tanya orang-orang tua. Di orang tua itu ya ketua suku, ya penguasa spiritualitas dan yang punya otoritas moral. Kalau di timur, kalau kalian sudah dituakan oleh masyarakat, itu tidak usah kaget. Apa saja ditanyakan ke kalian. Mau nikah dengan siapa, itu ya minta pertimbangan. Nanam padinya kapan, bangun rumahnya hari apa, masuk rumah itu dari pintu timur atau pintu barat, itu bisa tanya ke orang yang dituakan. Jadi posisinya orang tua di situ sangat penting. Ini budaya timur, masyarakat tradisional agraris. Berkembang lagi zaman pertengahan Eropa. Ini munculnya agama-agama besar. Kalau di situ dijelaskan di era ini agak ambigu. Orang tuanya sudah mulai setengah-setengah. Yang soleh ya dia jadi ulama, jadi kiai sangat dihormati. Tapi nanti sebagian yang tidak soleh mungkin dianggap kafir, murtad, sesat. Bahkan di abad tengah itu sampai kalau ada perempuan tua dianggap sesat, itu banyak yang dianggap tukang sihir. Kan tukang sihir itu gambari kan gitu, kayak orang tua perempuan yang, dan memang dalam ceritanya banyak yang dieksekusi karena tuduhan sebagai tukang sihir. Nah, kalau di Indonesia dulu ada rame isu dukun santet itu ya. Nah, di Eropa itu abad tengah kasusnya terjadi. Jadi banyak orang-orang tua kok tidak religius. Oh, itu sering dicap sesat kemudian dianggap tukang sihir. Nah, di sini agak ambigu, mulai ada persepsi yang berbeda. Bisa sangat soleh, tokoh agama, kalau di kita ya ulama, ya aulia, tapi bisa juga ya orang-orang sesat. Nah, itu abad tengah, era agama-agama besar. Terus masyarakat modern, ini masyarakat kapitalis, industrial. Ini yang kalau kata Simone de Beauvoir, ini masyarakat modern itu kejam pada orang-orang tua. Kenapa? Orang modern itu fokusnya pada produktivitas ekonomi. Jadi orang tua sudah dianggap tidak produktif lagi. Nyusai saja.
Tidak bisa nyumbang ekonomi. Sudah pensiun. Sudah tidak produktif lagi. Ini persepsi seperti ini lahirnya di era modern. Ketika peradaban mulai berubah jadi kapitalis. Terus orang tua di mata manusia modern dilihat jadi beban hidup saja. Kapan ya Pak matinya? Ada yang sampai begitu. Kenapa? Lah ini tidak menghasilkan apa-apa. Saya harus ngasih makan, saya harus menjamin ini, menjamin itu. Bahkan ada institusi namanya panti jompo untuk menyisihkan mereka. Jadi orang tua di era modern lebih dianggap kuno, usang, jadi beban dan tidak relevan untuk hidup saat ini. Oh, itu kejamnya masyarakat modern yang kapitalis. Makanya wacana ini jarang masuk ke diskursus utama kehidupan kita sehari-hari. Kalau bahas isu ya selalu Gen Z lagi, Gen Z lagi. Yuk. Enak Gen Z ya, jangan Gen Z lah. Kalau Gen Z itu hanya diperlukan waktu listrik mati. Nah, jadi yang dibahas itu terus loh. Orang-orang tua seolah-olah dianggap sudahlah, mereka sudah selesai Pak. Mereka sudah ceritanya berakhir, tinggal nunggu waktu saja. Mungkin begitu pikirannya. Bayangkan bedanya dengan zaman kuno, zaman masyarakat agraris. Zaman pertengahan lah meskipun sebagian. Tapi di masyarakat kapitalis modern, tua itu rasanya kayak jadi bencana. Ini pandangannya Simone de Beauvoir ya. Ini loh stereotipnya tua itu di masyarakat modern. Jadi di masyarakat modern, masyarakat barat itu kan menekankan produktivitas, efisiensi, kemudahan. Sementara orang tua itu sudah tidak produktif secara ekonomi. Sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalian merasa sudah jauh lebih canggih. Apa sih mbah itu? Apa? Tidak ngerti teknologi, tidak ngerti HP. Tidak ngerti budaya populer. Akhirnya kita menganggap mereka tidak berguna bagi kemajuan. Efeknya apa? Terus pandangan orang-orang tua kita anggap kuno, usang. Alah ngerti apa toh mbah itu kan. Kamu merasa lebih tahu dari mereka. Ya mereka tidak ngerti karena tidak kalian libatkan. Mereka tidak tahu kalian putus dari jalur informasi. Sehingga mereka banyak tidak tahu. Lansia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun. Kita meminggirkan mereka. Karena menganggapnya tidak penting. Pak kok tidak kayak dulu ya Pak. Orang tua dianggap bijaksana. Nah kalau di buku itu dijelaskan. Masyarakat modern tidak terlalu fokus ke arah kebijaksanaan. Manusia modern itu yang dicari keuntungan, fungsi, ekonomi. Allah bijaksana kalau tidak punya duit ya buat apa? Kan begitu. Saya yakin karena saya jarang mengikuti ya. Mungkin kalau teman-teman mengikuti kajian-kajian filsafat kebahagiaan itu, termasuk yang komen-komen di ngaji filsafat yang kebahagiaan itu, mungkin banyak yang komen, ala teori tinggi-tinggi kalau tidak punya duit ya buat apa? Mungkin banyak yang begitu. Jadi kalau tidak ada duitnya ya ngapain? Ala ya mungkin Pak Faiz mungkin duitnya banyak, kalau pas bokeh ya sama saja, apa bisa bahagia? Kan mesti persepsimu begitu. Persis kata Simone de Beauvoir, di masyarakat kapitalis modern yang dianggap bernilai berharga itu hanya kapital. Semboyan kita kan apa yang tidak bisa dengan uang, segalanya ya pasti akhirnya uang, selalu ke situ. Ini khas mindsetnya para kapitalis. Fokusnya ke ekonomi, terus seolah-olah kalau ini hancur, kita hancur semua. Kita
tidak setuju dengan Karl Marx, tapi praktek hidup kita ya persis seperti teorinya Karl Marx. Jadi ekonomi itu yang mendasari semua hidup kita yang lain. Begitu kita bokek, gelisah kita. Begitu duitnya kurang, sumpek, wah segalanya dipajeki akhirnya. Nah, ya kan? Cara berpikirnya tadi masyarakat modern yang fokusnya ke kapital saja. Kesejahteraan dimaknai sama dengan kekayaan. Akhirnya apa? Ya karena gaya hidupnya seperti ini, sementara orang-orang tua tadi sudah tidak produktif lagi, mereka kehilangan otoritasnya. Kehilangan nilai dirinya. Apalagi masyarakat modern barat itu begitu memuja kemudahan. Iklan, media, budaya populer, apapun yang ditonjolkan pasti yang muda-muda. Aktivitas apapun yang muda-muda. Tubuh yang muda dimaknai kuat, penuh harapan, indah. Kalau yang tua dimaknai sudah lambat, sudah selesai ceritanya dan tidak indah. Akhirnya apa? Karena dimaknai sudah selesai ceritanya, tidak indah, mereka diminggirkan, disembunyikan dari kehidupan nyata, sehingga mereka tidak terlihat lagi perannya. Ini yang digelisahkan oleh Simone de Beauvoir. Jadi beliau bilang begini, ini mengkritik kebijakan pemerintah Perancis. Perancis ya, bukan Indonesia, alhamdulillah. Jadi pemerintah Perancis itu ketika mereka menginstitusionalisasi, ini maksud orang-orang tua yang miskin, ini maksudnya masuk ke panti-panti jompo itu. Maybe summed up in a few words. Mindsetnya pemerintah itu ada di beberapa kata ini. Yang pertama abandonment, yang kedua segregation, yang ketiga decay, yang keempat demensia, dan yang kelima death. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama diterlantarkan. Dicueki, tidak dianggap. Setelah itu disisihkan, dipisahkan, termasuk masuk ke panti-panti jompo. Setelah itu decay, dia tambah lemah, tambah tidak berdaya, tambah lapuk. Setelah itu demensia, mereka tambah pikun, tambah tidak bisa berpikir lagi. Dan pada akhirnya mati. Jadi kebijakan terhadap orang-orang tua itu biasanya keywordnya 5 ini. Disendirikan, setelah sebelumnya dicueki, disendirikan, terus lama-lama tambah menurun kondisinya, demensia, terus mati. Sama sekali tidak dihargai sebagai manusia. Ini bayangannya Simone de Beauvoir. Dia bilang masyarakat itu peduli pada seseorang only insofar as he is profitable. Sejauh dia bisa menguntungkan. Ini kalimatnya tidak hanya untuk orang tua sebenarnya. Siapa saja. Kalian akan dipedulikan orang kalau kalian dianggap menguntungkan oleh orang. Kalau tidak, jangan harap, apalagi di masyarakat modern yang tadi disebut kapitalis. Sejago apapun kalian, kalau tidak dianggap menguntungkan oleh seseorang, ya kalian tidak akan dipedulikan. Selemah apapun kalian, tapi kalau kalian dianggap menguntungkan, ya kalian akan dipedulikan. Kayak kalian masuk mall, kok terus
Penjaga-penjaga counter di sana menganggap ini uangnya banyak, ini mesti bisa beli itu. Oh, kalian dipedulikan. Mungkin kalian didatangi, mau beli apa, milih yang mana, kita pilihkan, bisa begitu. Tapi begitu dianggap, alah ini wajah mahasiswa, ini mesti cuma pegang-pegang, lihat-lihat terus keluar, terus kamu dicueki. Kenapa? Kamu tidak dianggap menguntungkan. Apalagi orang tua yang dianggap tadi hanya beban saja, hanya menyusahkan saja. Kalian tidak akan dihitung. Nah, ini pandangannya Simone de Beauvoir. Terus kita masuk sekarang ke dua aspek bukunya. Di buku itu nanti ada dua bagian besar. Yang pertama, Old Age from Without. Ini bagian awal. Old age from without itu usia tua dari luar. Jadi pandangan dari luar orang tua yang melihat orang tua. Nanti bagian kedua, orang tua yang melihat menghayati dirinya sendiri. Sekarang kita lihat pandangan orang tua dari luar. Orang tua, kata de Beauvoir, itu termasuk the other. Kalau dalam peradaban modern, the other itu yang lain. Kalau di buku-buku filsafat sekarang pakai istilah lian. Lian itu ya sederhananya yang lain, yang berbeda, yang alien, bukan manusia normal. Tidak dianggap manusia utuh. Bukan manusia. Nah, perempuan juga begitu. Nanti kalau membaca The Second Sex, perempuan itu juga dalam peradaban patriarki diposisikan lian. Tidak dianggap manusia utuh. Jadi makna lian dalam filsafat eksistensial itu yang dianggap berbeda bukan subjek yang dipinggirkan. Dan dia tidak diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Dia hanya objek saja. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ini the other namanya. Nah, orang tua itu diposisikan sebagai lian di peradaban modern. Sebagai orang lain. Sebagai bukan manusia. Lian itu mungkin dari bahasa Jawa ya. Liane mungkin. Tidak podo dengan yang lain. Jadi kaya liane lah. Bukan yang normal. Gimana orang tua kok diposisikan lian? Kenapa kok dia dianggap lian? Yang pertama karena orang tua sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh. Tapi dipandang manusia yang sudah berkurang banyak. Tenaganya berkurang, fisiknya berkurang. Terus dianggap, ini dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Maka dia tidak diperlakukan juga seperti manusia yang utuh. Dan ini hanya melihat aspek fisiknya biasanya. Di masyarakat itu ya posisi lian ini dilihat terus dia sebagai yang rambutnya sudah putih, yang tenaganya sudah berkurang, yang tidak bisa diajak lari lagi, yang tidak bisa diajak ngotot-ototan lagi. Selesai sudah. Lemah, tidak produktif, kuno, tidak mampu mengikuti zaman, pelupa lagi. Nah, sudah. Ini persepsi-persepsi tentang orang tua. Terus dianggap, kalau begitu dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Diperlakukan sebagai objek. Ketika diperlakukan sebagai objek, ya suaranya tidak didengarkan. Segala yang dari dirinya sudah dianggap tidak bernilai. Itu ketersiksaan orang tua. Kalau kalian ngobrol sama simbahmu, sama orang-orang tua, kamu cenderung marah saja. Kamu pengennya nganggap, ini simbah, ini ngerti apa tuh, ya melu-melu usul. Ngerti lagi, kamu anggap dia suaranya tidak kamu anggap sama sekali. Kamu anggap dia itu sisa-sisa masa lalu saja. Kamu merasa jauh lebih pintar dari mereka. Kalian merasa jauh lebih tinggi. Kamu anggap beban hidup saja.
Padahal dulu waktu mereka masih aktif, yo mereka yang nyangoni kalian, ngasih sangu, membesarkan kalian, ngomong kalian. Tapi sekarang kalian merasa jauh lebih hebat dari mereka dan mereka hanya beban hidup saja. Itu jadi orang tua sekarang kalian posisikan sebagai liang. Makanya kalau dalam Al-Quran itu bahkan kepada orang tua kita wala takul lahuma uffin. Bahkan ngomong uff itu maksudnya ngomong kasar. Itu dilarang. Apalagi ini lebih dalam daripada sekedar ngomong uff. Kamu meminggirkan mereka, tidak nganggap suara mereka. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang menciptakan kok orang tua diposisikan sebagai lian tadi? Penciptanya ya masyarakat sendiri. Masyarakat tadi loh, yang kapitalistik, patriarkis. Mereka melihat orang tua ini sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Mereka ini tidak bisa diajak ngapa-ngapain lagi, tidak cocok dengan standar kehebatan modern. Secara sistem mereka tidak nambah apa-apa, beban saja. Jadi makanya kan banyak orang-orang tua itu anaknya masih sehat, masih kuat, masih bisa menemani mereka, tapi anaknya karena nganggap beban, ya disisihkan saja, disingkirkan saja, termasuk ke panti-panti jompo, seperti dibilang oleh de Beauvoir tadi, diterlantarkan, diasingkan, sampai mereka sakit-sakitan, sampai demensia, pada akhirnya mati sudah. Jadi masyarakat yang melakukan itu. Akhirnya apa? Apa yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama, mereka terasing. Mereka merasa tidak berguna. Mereka terpinggirkan dari ruang-ruang sosial. Kadang-kadang mereka menginternalisasi itu. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Kadang-kadang mereka ini ingin membuktikan, saya masih aktif kok, saya masih ada gunanya kok, meskipun tidak ekonomi, meskipun tidak itu. Maka kalian jangan heran, kadang-kadang si mbahmu itu sudah sepuh. Kamu ajak ke rumah kalian, apa ke kosmu, itu biasanya kan tidak mau diam itu. Ya nyapu lah, ya bersih-bersih lah, aktif terus itu. Bang, mbok sudah istirahat? Oh enggak, ini benar. Dia ingin aktif terus, ingin menunjukkan bahwa aku ini masih berguna loh, masih berharga, meskipun sekedar nyapu-nyapu, bersih-bersih, masak ini itu, ngomong anakmu dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka selama ini menginternalisasi kesadaran bahwa masyarakat menganggapku sudah tua, tidak penting lagi, tidak ada gunanya lagi. Nah, itulah old age from without. Orang tua yang diposisikan sebagai the other. Sudah bukan manusia lagi, sudah tidak penting lagi, hanya beban saja bagi peradaban. Lanjut. Nah, sekarang pengalaman eksistensial. Ini sederhananya, karena tadi diposisikan terpinggir, apa terus yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama mereka rasakan adalah ketidaksinkronan antara kesadaran diri dengan perubahan fisik mereka. Jadi ini terjadi krisis identitas, konflik identitas. Kesadaranku masih kesadaran lama, tapi fisikku sudah berubah. Ini contoh sederhana ya. Saya dulu nulis, itu bisa sekali duduk 20-30 halaman. Pas lagi semangat-semangatnya, zaman saya muda, sekarang sudah tua.
Jadi bisa, sekarang tidak bisa. Bukan urusan idenya habis, tapi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Mungkin duduk lama, terus jadi kakinya kesemutan lah, pinggangnya capek lah, dan lain sebagainya. Loh, ini loh nanti terus jadi bisa krisis identitas. Orang merasa aku ini begini, tapi ternyata tidak begitu lagi sudah. Aku masih sehebat itu, tapi faktanya tidak lagi. Aku masih sekuasa itu, faktanya sudah pensiun. Jadi ini tidak sinkron antara yang saya rasakan dengan kenyataan hidupku. Ini yang membuat namanya alienasi. Aku asing melihat diriku sendiri. Padahal semangatku masih berkobar-kobar, masih meluap. Tapi ternyata kenyataan diriku tidak begitu. Nah ini dalam hidup kita sebenarnya sering ya mengalami krisis seperti ini. Yang ada di pikiran tidak nyambung dengan kenyataan hidup kita. Biasanya ketika ada perubahan-perubahan besar yang tidak kita sadari. Kalian tidak sadar sekarang sudah mahasiswa, dulu masih siswa. Itu perlu upgrade, perlu penyesuaian. Kalian tidak sadar mahasiswa sekarang sudah semester 14, dulu masih semester 1. Itu juga beda kesadarannya. Kalian merasa masih semester awal saja, padahal ya sudah mau gede. Nah ini tidak sinkron antara kesadaran penghayatanmu dengan tampilan luarmu. Ya dulu kamu masih kecil, masih imut-imut. Semua orang bilang gantengnya, cakepnya. Sekarang sudah besar, aslinya kelihatan. Kamu kapan ya orang muji saya ganteng kok tidak ada lagi. Dulu waktu kecil kok banyak. Itu ya penghayatanmu harus diubah. Kalau temanmu ketemu bilang, wah tambah ganteng aja, yakin itu basa-basi. Nah ini perlu penyesuaian kesadaran. Banyak yang dunianya berubah, kesadarannya tidak berubah. Nah orang tua kadang begitu. Merasa masih muda saja. Merasa mungkin yang sebelumnya pejabat, merasa masih pejabat saja. Terus ada istilah post-power syndrome. Sudah tidak jabat, rasanya kayak masih jabat. Sudah tidak punya kekuasaan, rasanya kayak masih punya kekuasaan. Ini upgrade kesadaran. Itu di segala level hidup kita ada pola seperti itu. Sama, sudah tua tapi masih merasa muda, itu bahaya. Nanti mungkin beraktivitas tidak ngukur kekuatannya, tidak ngukur kemampuannya. Saya ada teman itu yang usianya kayak saya sudah 50-an. Bulan apa itu main bulu tangkis sampai kakinya patah. Saking semangatnya mungkin ya, karena dianggapnya sama seperti dulu waktu muda. Ternyata tidak sehebat dulu. Nah ini ya, tidak sinkron antara kesadaran diri dengan kenyataan di luar diri. Kalian juga mulai gitu ya. Itu kayak kalian dulu. Wah, saya dulu Pak waktu SD itu Pak sepak bola dari asar sampai maghrib kuat loh Pak. Sekarang kamu coba terus, tidak pernah olahraga kok tiba-tiba sepak bola dari asar sampai maghrib, kamu bisa pingsan sudah. Terus futsal sekali, pijetnya seminggu. Jarumnya tidak hilang-hilang itu Pak. Gitu. Ya, harus ngukur kekuatanmu. Harus sadar. Nah ini sering orang-orang tua lupa. Masih belum sinkron antara kesadaran dirinya dengan penampilan di luar diri. Yang kedua, penghayatan eksistensial orang tua seperti tadi. Kesadaran diri tidak dengan kenyataan diri, tapi dengan penilaian masyarakat. Orang yang nganggap kita sudah tua terus tidak berguna, itu membuat kita drop sudah. Stigma-stigma masyarakat tentang usia tua, terus kita merasa tidak diakui lagi. Ini yang kadang-kadang membuat
orang-orang tua kadang kalau bahasa kalian hari ini itu agak baper, maka kalian coba hati-hati. Ngobrol saja misalnya kamu ngobrol ya, ada temanmu muda-muda terus ada simbahmu ikut, karena mungkin simbahmu tidak ngikuti obrolanmu, kamu cuekin. Oh, dia bisa marah. Kenapa? Dia merasa tersisih, merasa disingkirkan, merasa tidak dianggap. Jadi dalam dirinya ada ketegangan antara identitas kesadarannya dengan stigma sosial. Ketika dia merasa tidak diakui secara utuh, itu tekanan berat bagi dia. Ini untuk pengingat kita ya, itu bagian dari orang Jawa punya istilah mikul dhuwur mendem jero. Perhatikan benar ini, kita harus menjaga perasaan mereka. Dan pengalaman yang ketiga yang sering mereka rasakan adalah mereka ketakutan hilang makna, takut hilang kemandirian, takut kehilangan kreativitas. Jadi hidupnya banyak mengalami krisis takut sehingga merasa hampa, merasa tidak berguna. Sekarang saya tidak bekerja lagi, tidak punya penghasilan, secara ekonomi perlu ditopang yang lain, tidak bisa apa-apa lagi, mau melakukan ini itu sudah tidak kuat lagi. Itu tekanan batin yang berat buat mereka. Apalagi terus sakit-sakitan, itu tekanan yang sangat berat buat mereka. Secara eksistensial mereka merasa hampa. Ini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apa makna hadirku ke dunia ini? Apa gunanya aku hidup? Dan lain sebagainya. Biasa ya, manusia itu ketika mengalami krisis, diambang masalah, diambang problem, itu pelan-pelan jadi filosof. Mulai mikir makna, ya kenapa aku kok begini begitu. Tapi ketika masih aktif, masih jaya, itu apa gunanya filosof, apa gunanya filsafat, buat apa. Yang penting hidup ini yang sejahtera secara ekonomi, kemudian maju dan lain sebagainya. Nanti begitu mulai susut, mulai turun, mulai mikir, ya hidup sepanjang itu, sepanjang usia, apa yang sudah aku lakukan. Apa makna hidupku? Sekarang aku memanen seperti ini, padahal dulu orang-orang yang saya bantu sekarang pergi semuanya. Mulai pikiran-pikiran begini mesti muncul. Jadi siapapun pada saatnya akan jadi filosof. Tanpa harus ikut ngaji filsafat. Itu sudah otomatis. Orang menghayati hidupnya sendiri. Ya mungkin sekarang yang mahasiswa sibuk belajar, nanti terus kerja, membesarkan anak dan lain sebagainya. Besok waktu tua, anak-anakmu sibuk bekerja kemana-mana. Kamu di rumah sendirian. Coba lihat, bapak simba-simba yang sepuh itu, dia bisa tahan duduk di depan rumah kayak orang itu. Dia pastinya itu aktivitasnya seorang filosof itu, kontemplasi, refleksi, mengingat-ingat masa lalu, itu filosofis sekali aktivitasnya. Jadi, itu pengalaman-pengalaman eksistensial bagi yang sudah tua. Oke, makanya sejak muda kalian latihan filsafat. Besok kalau pada saatnya mikir itu biar lebih tajam ya, karena kalau pikiran semakin sering dipakai, semakin berpengalaman, semakin tajam. Kalau fisik mungkin melemah, tapi pikiran tidak begitu.